Gawai bukanlah ancaman, gawai merupakan sebuah perangkat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Halo Bapak Ibu Guru, saya Wulandari Endah, guru di SMP Negeri 3 Cilegon. Praktik baik yang saya lakukan adalah Gigi PM Pro. Situasi kelas 9 SMP Negeri 3 Cilegon tahun ini sungguh menantang. Dalam aspek sumber belajar buku cetak, jumlah ketersediaan buku cetak di sekolah kurang. Hal ini terjadi karena peningkatan dari tahun lalu yang hanya 9 rombel menjadi 10 rombel. Kami hanya bisa mengandalkan buku LKPD tipis yang dibagikan secara gratis, yang tentunya kurang ideal untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik terlihat kurang bersemangat, apalagi teks yang ada di dalamnya sangat kurang untuk karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia yang banyak membutuhkan contoh teks untuk dipelajari. Data dari rapor pendidikan untuk SMP Negeri 3 Cilegon pada tahun 2024 dari aspek kualitas pembelajaran masih berada di tahap sedang dan perlu dibenahi. Dalam aspek karakter peserta didik bahkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencakup karakter kolaborasi dan kreativitas. Kelas 9 di SMP Negeri 3 Cilegon rata-rata semuanya sudah memiliki gawai dan terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kegiatan hiburan. Kebijakan di sekolah kami membolehkan gawai untuk dibawa ke sekolah untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Namun, upaya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran masih menghadapi kendala. Kemampuan saya sebagai seorang guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mendalam seperti yang diharapkan. Berdasarkan situasi yang sudah saya sebutkan tadi, maka tantangan yang harus saya hadapi adalah bagaimana saya mengatasi keterbatasan sumber belajar, bagaimana saya berperan meningkatkan kualitas pembelajaran yang masih berada di tahap sedang menjadi baik, bagaimana saya mengelola aset gawai yang dimiliki oleh siswa sehingga menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya sekedar menghafal tetapi juga relevan bagi kehidupan siswa, dan bagaimana mendorong karakter kolaborasi dan kreativitas murid. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang dan melaksanakan DigiPM Pro, digitalisasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam dalam materi teks prosedur dengan model Project Based Learning. Aksi yang saya lakukan berfokus pada mengintegrasikan teknologi digital, pengalaman belajar yang holistik, dan dimensi profil lulusan. Aksi yang pertama adalah saya telah aktif mengikuti kegiatan webinar dan pengembangan kompetensi di MGMP Bahasa Indonesia Kota Cilegon untuk belajar tentang pembelajaran mendalam serta model pembelajaran yang mengoptimalkan gawai. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang diadakan oleh BGTK mewakili sekolah saya bersama dengan rekan guru-guru lainnya. Kegiatan pelatihan ini membuat saya belajar tentang bagaimana menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran mendalam dan juga melaksanakannya di kelas saya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak hebat, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya nih, di pembelajaran kita yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Coba angkat tangannya. Siapa yang berani? Oke, kita belajar tentang apa dulu? Pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Ya, betul kan teman-teman? Betul. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang menulis teks prosedur. Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, silakan siapkan gawai atau ponsel kalian dan silakan scan barcode yang ada di depan. Silakan. Dari anak-anak ini stres pelajaran, jadi kalian merasa stres karena banyak apa? Banyak juga yang sulit berkomunikasi. Lalu masalah fisik. Nah, kata-kata teman-teman memilih yang mana? Jerawat. Permasalahan jerawat bagi remaja. Ada masalah bau badan, masalah berat badan tidak ideal, masalah tinggi badan, ya itu semua ternyata kita semua tidak sendiri.
Jadi kita semua menyadari bahwa ada permasalahan bagi remaja, khususnya permasalahan apa tadi? Ya, masalah jerawat, terus masalah stres juga kan. Nah, apakah kita bisa menggunakan teks prosedur untuk membantu teman-teman lain mengatasi masalah kesehatan fisik atau mental ini? Bisa. Oke, Hansa, kira-kira caranya bagaimana? Caranya adalah membuat teks prosedur dengan tentang mengatasi masalah kesehatan fisik atau mental. Ketika melakukan eksplorasi konsep, guru bertindak sebagai fasilitator dan guru juga mengarahkan kepada peserta didik hal-hal apa saja yang bisa dipercaya atau diambil menjadi sumber data dan website-website apa saja yang tidak sebaiknya diambil menjadi sumber data. Mau tentang apa tadi? Cara membuat obat jerawat. Oke, jadi ditulis di situ ya, mau cari informasinya di siapa aja, tanggal berapa, di situ kan ada ya tulisannya, sambil ngobrol dan diskusi lagi. Mau minta info juga misalnya dari guru IPA atau dari guru DK misalnya gitu kan, boleh ya, karena kan jerawat tuh bisa tanya-tanya ke guru IPA ya. Gelombang 2 hebat, kerjasama pasti sukses. Kami di sini kelompok 2 akan memfasilitasikan tentang Tepuk apresiasi. kamu hebat, bersemangat, luar biasa. Indonesia hari ini seru karena kami akan membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng yang sehat. Kami telah menelusuri artikel dan semua informasi yang ada di internet, dan kami telah membuatnya dengan sesuai fakta dan infografis. Karena kami akan membagikan semua itu kepada pembaca yang ada di IG dan di internet yang lain. Peserta didik datang menemui guru BK atau guru IPA sesuai dengan tema teks prosedur yang mereka pilih. Mereka berdiskusi apakah hal-hal yang sudah mereka tuliskan itu sudah tepat atau ada yang perlu diperbaiki. Tugas infografis. Siapa yang buat? Kami. Oh, kalian ya. Tentang apa judulnya? Cara agar tidak stres hari. Wah, bagus banget ini. Desainnya menarik ya. Udah bagus. Hasil karya dipresentasikan kembali di kelas dan terjadi diskusi dan penilaian antar kelompok. Sebelumnya anak-anak juga sebetulnya sudah meninggalkan komen di link Instagram kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia. Kita belajar bahasa Indonesia dengan bulan. Kita materinya tentang teks prosedur. Kami belajar menggunakan handphone dan membuat proyek infografis, lalu kami bagikan kepada media sosial tentang kesehatan. Hai, saya Ibu Nia Purniati. Saya rekan kerja dari Ibu Wulan di SMP Negeri 3 Cilegon. Saya merasa terinspirasi oleh Ibu Wulan. Kelas 9, siswa membuat infografis tentang kesehatan fisik, di mana siswa datang meminta saran dan masukan dari saya. Sehingga tentunya tugas ini dapat menguatkan profil lulusan, yaitu kolaboratif, kreatif, dan juga kritis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Najiah Tamen MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Saya sudah melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wulan di kelas sangat mendalam dan sudah diimbaskan kepada guru-guru di sekolah kami. Dan sebagai kepala sekolah, tentunya saya menilai Bu Wulan adalah sangat baik dalam memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga Bu Wulan selalu semangat menginspirasi siswa dan juga guru-guru kami di SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ristafiani, guru bahasa Indonesia. Saya merasa kagum, termotivasi, dan juga terinspirasi dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wulan. Bu Wulan sangat bijaksana dan jeli, mampu melihat kedekatan murid-muridnya dengan gawai, kedekatan murid masa kini dengan dunia digital, dan memanfaatkannya menjadi sebuah pembelajaran mendalam yang inovatif dan menggembirakan. Nah, terinspirasi dari Bu Wulan tadi, saya berencana untuk merancang sebuah kegiatan pembelajaran sejenis yang juga bisa berdampak bagi murid-murid saya. Terima kasih Bu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.